cawan itu suatu tempat harta karun. Nah, itu salah satu harta sisanya yang dulu dibagikan sama orang-orang itu masih ada itu yang dipendam di situ. Dipendam di situ. Nah, jadi wujud amal. Makanya seorang raja betul, gitu ya. makanya kenapa tadi saya bilang yang memendam itu bukan beliau tapi yang resmi. Iya, yang Nah, resmi. termasuk juga yang di tadi ya, pohon itu tadi yang itu tadi. Yang menanam pohon. Yang menanam pohon tadi. Itu dibuat di jualannya, disebarkan di rumah jualannya. Insya Allah di situ kalau memang Dipercikan, dipercikan, itu bisa menjadikan suatu kelancaran, lantaran lah semua itu kan Tuhan kita, ya, Allah gitu lah. Jadi intinya lantaran di air ini juga seperti itu. Jadi awet muda, pelarisan. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita berada di sebuah pohon yang ternyata menurut literasi kuno, pohon beringin ini juga salah satu literasi kuno disebut juga pohon bodhi yang dikenal dengan bodhi waringin. Pohon bodhi sendiri yang dikuatkan dalam prasasti yang ada di dalam ya, pangadekning bodhi. Pada tahun 1281 Masehi, pada masa Raja Kertanegara, diduga ini merupakan anakan dari pohon bodhi yang ditanam oleh para resih terdahulu ya. Pohon bodhi sendiri diceritakan bahwasanya ketika Pangeran Siddhartha hendak mencapai pencerahan di malam pencerahan, itu setan marah mengerahkan seluruh pasukannya untuk menggoda Pangeran Siddhartha, namun tidak mengatasi atau tidak berhasil. Sehingga kemudian setan marah pun datang sendiri menghadap Pangeran Siddhartha dan mengatakan, apa yang menjadi alasan engkau mendapatkan pencerahan? Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, aku telah mengamalkan seluruh hartaku dan berbuat kebajikan selama hidupku. Kemudian setan marah mengatakan, siapa yang menjadi saksi akan hal itu? Kemudian Pangeran Siddhartha menunjuk bumi sehingga bumi telah terjadi linduh sebanyak 7 kali dan menampakkan Dewi Bumi sebagai sosok wanita cantik yang mengatakan benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Sehingga kemudian setan marah pun merat, dan di malam itulah kemudian di bawah pohon bodhi Pangeran Siddhartha diangkat menjadi Buddha atau orang yang mendapatkan pencerahan atau yang dikenal dengan Sakya Muni atau orang suci dari kota Sakya. Nah, kali ini kita bersama Kang Gun ya di bawah pohon bodhi raksasa atau bodhi waringin ini. Kang Gun ya, dalam spiritual yang dilakukan oleh Kang Gun barusan tadi gitu ya, kita bisa melihat bagaimana Kang Gun ini konsentrasi untuk kemudian melihat secara spiritual dan gaib dari pohon beringin ini ya. Kemudian apa saja yang dilihat oleh Kang Gun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa menembus alam gaib dan memang ada sebenarnya di dalam pohon ini secara gaibnya menyatakan bahwa ada penjaga ataupun penunggu gaib. Jadi yang saya lihat barusan ini ada sebuah ular juga yang melintang ke atas ya. Melintang ke atas ya, Ular raksasa ya, melintang ke atas ini menuju pohon ini. Dan juga ada sosok gaib yang berubah. Kalau sekarang umumnya itu orang bilang itu kayak apa ya, kayak genderuwo besar itu kayak apa, buto. Nah, kayak buto hijau. Kayak buto hijau. Nah, salah satu yang tadi dengan ceritakan itu yang salah satu jin yang mengganggu beliau pada waktu dulu itu ya buto ini juga. Gitu loh. Yang menggoda yang Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha ya. Jadi termasuk itu salah satu pengganggu dulu, sama penduduk gara-gara itu tadi ada sesuatu yang menyatakan bahwa dia mengamalkan hartanya itu tadi. Makanya kenapa saya tadi bilang di cawan itu suatu tempat harta karun. Nah, itu salah satu harta sisanya yang dulu dibagikan sama orang-orang itu masih ada itu yang dipendam di situ. Dipendam di situ. Nah, jadi wujud amal. Makanya seorang raja betul, gitu ya. makanya kenapa tadi saya bilang yang memendam itu bukan beliau tapi yang resmi. Iya, yang resmi. Termasuk juga yang itu tadi ya, pohon itu tadi yang resmi itu tadi. Yang menanam pohon. Yang menanam pohon tadi. Terus di sini juga sering lalu lintang itu monyet putih yang biasanya kesendang. Itu salah satu juga gaib yang menjaga juga. Jadi monyet putih itu perwujudan kardose Anoman. Anoman. Putih-putih Anoman monyet putih itulah seperti itu. Jadi ini memang pohon memang bersejarah juga pohon memang sakral. Untuk saat ini memang pohon ini diselimuti oleh salah satu naga raksasa dan juga yang kemudian melilit pohon ini ya. Melilit pohon ini juga gaib tadi yang berupa kayak genderuwo buto itu tadi. Seperti itu tinggi beliau itu.
banyak bulunya. Ya itu salah satu yang dulu katanya setan yang mengganggu beliau itu. Yang mengganggu Pangeran Siddhartha. Sekarang dia mengabdi malah jaga di sini. Gitu. Nah iya Kang, konon katanya itu di bawah pohon beringin raksasa ini ada sumber mata air yang disebut sumber Towo. Dan dari sini kemudian mengalir ke arah bawah sana. Coba kita lihat Kang ya. Jadi teman-teman, jika kita lihat di bawah pohon beringin raksasa ini sebenarnya mengalir sumber mata air yang dikenal dengan sumber Towo, yang sebagian masyarakat memanfaatkan ya baik itu pengobatan, melancarkan usahanya, maupun dipercaya yang mandi atau minum air ini awet muda gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, potensi dari tinggalan leluhur kita. Jadi di sini ada sumber Towo yang di sana untuk mandi, yang di sini nah ini yang misalnya. Oh ini sumbernya kan ya? Oh ini termasuk ini tempat berendam. Jadi ini untuk ritual rendaman. Jadi teman-teman ini salah satu kemudian lokasi ya, mungkin bagi teman-teman yang memerlukan di situs Makam Panjang sebelah timur dari Kolam Segaran di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ada salah satu potensi secara spiritual gitu ya. Kalau menurut Kang Gun gitu ya, dalam olah spiritual gitu ya. Sebenarnya benar nggak apa yang dikatakan cerita tutur yang berkembang di masyarakat, manfaat-manfaat dari sumber mata air ini? Gimana menurut Kang Gun? Dari pandangan gaib saya, memang ini bisa dikatakan mata air yang beda sama yang lain. Jadi mata air ini memang dulu itu berpotensi memang salah satu mata air yang dipergunakan oleh beberapa orang kerajaan buat tapa pendam, juga buat air minum. Kenapa kok mata air ini beda? Karena mata air ini munculnya ada riwayatnya kisah dari orang-orang zaman terdahulu yang berpotensi mempunyai kanuragan tinggi. Seperti itu. Jadi perwujudannya ini bukan sekedar sumber muncul, tapi munculnya sumber ini akal budinya para leluhur dulu yang bertirakat. Seperti itu. Makanya sekarang diyakini sama masyarakat bahwasanya sumber ini bisa menjadikan suatu potensi untuk menjadi orang awet muda, berkarisma. Bahkan banyak sinden-sinden yang memang artis-artis itu sering jamasan di sini atau minum air sini atau cuci muka, itu bisa membuat mereka itu lebih laris lancar di entertain seperti itu. Makanya jadi orang-orang yang kayak sinden, kayak penyanyi, kayak artis-artis itu banyak yang kesini gitu loh. Tapi di sini biasanya orang-orang itu malam, makanya jarang orang tahu kan gitu loh. Seperti itu banyak malam karena kan berendam. Berendam air minum seperti itu juga bisa berpotensi di sini juga menjadi suatu pelantara untuk orang jualan. Airnya diambil ya, diambil, ditawasuli di sini. Setelah itu dibuat di jualannya, disebarkan di rumah jualannya. Insya Allah di situ kalau memang dipercikan, itu bisa menjadikan suatu kelancaran, lantaran lah semua itu kan Tuhan kita, Allah gitulah. Jadi intinya lantaran di air ini juga seperti itu. Jadi awet muda, pelarisan, ya kelancaran segala macam hajat lah ini ya, seperti itu. Tapi berpotensi di sini malah yang paling unggul itu untuk kecantikan atau kewibawaan. Gitu loh. Kalau orang berpangkat otomatis ini harus mandi untuk kewibawaan seperti itu. Kalau orang kayak sindan ya mandi juga, tapi mandinya di sini bisa pakai lontong, pakai bunga, bisa seperti itu. Nah terakhir mungkin apakah Patih Gajah Mada atau Raja-Raja Majapahit yang sebelum menaklukkan Nusantara itu mandi di sini dulu agar kemudian usahanya itu berhasil? Bisa jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat memang ada beberapa raja sesosok. Kalau saya sendiri kan tidak bisa menyatakan bahwasanya pandangan saya ini benar-benar Patih Gajah Mada, pandangan saya ini Brawijaya. Kan tidak bisa meyakinkan orang seperti itu karena orang kan beda-beda prinsip loh. Tapi memang di sini indikasinya bisa seperti itu juga. Karena saya juga melihat sesosok beberapa raja yang memang sebelum melakukan suatu peperangan ataupun melakukan suatu kegiatan apapun itu damasan di sini dulu, mensucikan diri seperti itu. Termasuk berarti menyucikan pusaka. Seperti itu juga. Mensucikan diri, mensucikan pusaka di sini juga seperti itu. Sebelum kemudian melalang buana untuk menaklukkan Nusantara, Punalam, Wadidya dan lain sebagainya. Tapi mandinya itu diharuskan malam gitu, Mas? Bukan, kalau mandi itu tergantung. Biasanya itu kan setiap kali orang ke tempat seperti ini kan ada yang menuntun. Jadi supranaturalnya masing-masing keyakinannya seperti itu. Tapi lebih bagus itu malam di atas jam 12 sampai jam 3. Itu yang paling munajat gitu loh. Karena di tengah-tengah malam itu suatu karomah itu akan muncul. Keistimewaan itu akan muncul. Ya 12 sampai jam 3 itu paling bagus. Terutama
kayak malam Jumat lagi, Selasa Kliwon, kayak Sabtu Kliwon, itu yang paling bagus gitu. Rojoni dino, ratuni dino kan ngoten. Nah, seperti itu. Itu yang paling bagus. Jadi biar munajat, biar apa yang diinginkan tercapai, intinya di situ membuat karismatik, membuat suatu apa orang usahanya lancar, nah, seperti itu. Masuk awet muda. Betul. Jadi luar biasa sekali penjelasan dari Kang Gun ini ya. Semoga kemudian sedikit ini bermanfaat dan memberikan pencerahan atau juga memberikan penasaran bagi seluruh masyarakat. Dan kalau bisa kemudian membuktikan sendiri ya secara langsung datang ke lokasi ini di situs Makam Panjang di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Kang Gun atas waktu dan kesempatannya.